Mesin diesel sekarang semakin banyak digunakan pada kendaraan penumpang karena mesin diesel ekonomis dan tangguh. Mesin diesel membakar minyak solar yang kadang-kadang disebut light oil sebagai bahan bakar. Tidak seperti mesin bensin, mesin diesel membakar bahan bakar secara langsung tanpa ada bantuan bunga api elektrik. Dalam video ini, Anda akan mempelajari tentang kondisi yang diperlukan agar bahan bakar diesel terbakar, bagaimana yang sebenarnya terbakar di dalam mesin, dan tentang mekanisme dari pembakaran irregular. Pertama-tama, kita akan berbicara tentang pembakaran dan kondisi yang diperlukan agar sesuatu terbakar atau mulai terbakar. Pembakaran itu memerlukan 3 hal, sesuatu yang dapat terbakar, tersedianya oksigen yang cukup di udara, dan sumber panas untuk memulai proses pembakaran. Ada 2 cara agar sesuatu dapat menyala. Suatu benda dapat mulai terbakar oleh karena nyala api atau bunga api. Atau benda itu dapat menyala karena pemanasan sendiri. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi jika kita memanaskan sejumlah minyak solar. Kita akan memanaskannya berhati-hati agar nyala api tidak dapat mencapai bahan bakar secara langsung. Anda lihat, bahan bakar mulai terbakar, rupanya oleh kehendaknya sendiri. Di dalam mesin diesel, bahan bakar mulai terbakar seperti ini. Di manakah mesin diesel mendapatkan temperatur tinggi yang diperlukan untuk pembakaran seperti ini? Apabila Anda berdiri di dekat sebuah kompresor udara, Anda akan mengetahui bahwa kompresor itu hangat. Hal itu dikarenakan udara di dalam kompresor menghangat ketika dikompresi. Demikian pula mesin diesel menghasilkan temperatur yang tinggi yang diperlukan untuk pembakaran adalah dengan mengkompresikan udara di dalamnya. Sekarang mari kita lihat bagaimana tekanan berubah di dalam mesin diesel. Tekanan mencapai lebih dari 30 kg per cm persegi pada saat piston mendekati titik mati atas. Selanjutnya mari kita uji hubungan antara kompresi udara dan temperatur udara. Temperatur udara meningkat apabila tekanannya naik. Sedangkan temperatur penyalaan dari campuran udara dan minyak solar menurun sebanding dengan meningkatnya tekanan. Hal ini berarti campuran udara dan bahan bakar diesel menyala lebih mudah apabila tekanannya lebih tinggi. Mari kita gabungkan 2 grafik bersama-sama. Perhatikanlah bahwa campuran udara, bahan bakar, menyala lebih mudah apabila gap temperatur ini lebih besar. Anda dapat melihat di sini bahwa campuran udara, bahan bakar akan menyala dengan lebih mudah apabila tekanannya kira-kira 30 kg per cm persegi. Setelah ini, kita lihat bagaimana sebenarnya pembakaran terjadi di dalam sebuah mesin diesel dan menguji mekanisme pembakaran. Sekarang Anda melihat sebuah ruang pembakaran dari sebuah mesin diesel dari dasar silinder sampai sebuah piston khusus. Piston ini terbuat dari material tembus pandang, sehingga Anda dapat melihat apa yang terjadi di dalam silinder. Film ini diambil dengan kecepatan sangat tinggi, sehingga kita dapat menghentikan rangkanya pada momen-momen yang kritis dari pembakaran ini.
Katup juga dapat dilihat melalui piston yang transparan. Nozzle injeksi terletak di sini, di bagian tengah. Mari kita putar adegan-adegan yang lalu dengan lebih lambat lagi, sehingga kita dapat melihat lagi dengan lebih detail. Bahan bakar diinjeksi ke dalam silinder dari nozzle. Kabut bahan bakar memancar keluar dan terbakar. Nyala menyebar di dalam silinder. Injeksi bahan bakar berakhir di sini. Akan tetapi bahan bakar yang belum terbakar terus berlangsung terbakar. Pembakaran di dalam sebuah mesin diesel dimulai dan berakhir dalam waktu yang sangat singkat. Waktu yang pendek ini dapat dibagi dalam 4 bagian, sesuai dengan jenis fenomena yang terjadi di setiap periode. Periode dari mulai injeksi bahan bakar sampai penyalaan itu disebut periode penundaan penyalaan atau ignition delay period. Mari kita uji lagi dengan lebih detail. Bahan bakar diinjeksi sebagai kabut dari nozzle injeksi ke dalam ruang bakar dengan tekanan tinggi dan udara panas. Anda melihat salah satu tetesan yang sangat kecil dari bahan bakar dalam bentuk kabut. Sekalipun bahan bakar ini diinjeksikan ke dalam udara yang sangat panas, akan tetapi tidak segera mulai terbakar. Hal ini dikarenakan bahan bakar harus menguap dulu, yang dalam hal ini dilakukan ketika dipanaskan oleh udara yang panas di dalam silinder. Pada saat bahan bakar uap bercampur dengan udara di dalam silinder, akhirnya menjadi sama panas dengan udara hingga siap untuk menyala. Periode penundaan penyalaan ini adalah periode persiapan, di mana bahan bakar diekspos dengan udara panas bertekanan tinggi dan menguap serta bercampur dengan udara sampai menyala. Kita telah melihat grafik ini sekilas. Grafik ini memperlihatkan perubahan tekanan yang terjadi di dalam silinder pada saat pembakaran tidak berlangsung. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi apabila pembakaran itu terjadi. Mari kita pusatkan perhatian pada bagian yang ini dari grafik. Pada operasi mesin diesel yang normal, bahan bakar diinjeksikan pada titik ini dan menyala di titik ini. Periode penundaan penyalaan adalah periode di antara kedua momen ini. Periode penundaan penyalaan harus dijaga agar sesingkat mungkin karena akan berpengaruh pada proses pembakaran yang berikutnya. Periode dari saat penyalaan sampai saat penyebaran nyala ke bahan bakar yang diinjeksi selama periode penundaan penyalaan disebut periode perambatan nyala. Mari kita uji periode perambatan nyala dengan lebih detail. Campuran udara bahan bakar itu terjadi dalam periode penundaan penyalaan. Akan tetapi, pada mulanya udara dan bahan bakar itu tidak tercampur secara merata. Mari kita mundurkan film dan kita lihat momen dari penyalaan. Ini adalah penyalaan yang sangat singkat. Penyalaan campuran udara bahan bakar menimbulkan panas, dan panas ini menaikkan temperatur serta tekanan di dalam ruang bakar menjadi lebih tinggi. Dan ini menyebarkan penguapan dari butiran bahan bakar, serta percampuran udara dan bahan bakar. Akibatnya, nyala yang dimulai di beberapa lokasi yang berbeda menyebar secara cepat ke semua bagian dari campuran udara bahan bakar yang ditimbulkan selama periode penundaan penyalaan. Seperti yang Anda lihat di sini,
tekanan di dalam ruang bakar meningkat dengan cepat segera setelah pembakaran dimulai. Apabila periode penundaan penyalaan lebih panjang dari yang normal, maka akan terjadi kondisi yang tidak diinginkan di dalam mesin. Misalnya, dapat mengakibatkan tekanan naik hingga lebih dari yang diperlukan, atau yang sebaliknya, dapat menghalangi naiknya tekanan. Bahan bakar terus-menerus diinjeksikan dari nozzle dan terbakar segera setelah bersinggungan dengan nyala api yang telah mulai menyebar ke seluruh bagian ruang bakar. Periode sejak saat nyala menyebar sampai saat injeksi bahan bakar berakhir disebut periode pembakaran langsung. Mari kita melihat film sekali lagi. Di saat nyala api menyebar ke seluruh bagian ruang bakar, maka temperatur dan tekanan meningkat secara ekstrim, sehingga butiran bahan bakar yang diinjeksikan terus-menerus dari nozzle menguap terbakar dengan sangat cepat. Tekanan mencapai tingkat yang tertinggi selama periode pembakaran langsung. Oleh sebab itu, ignition timing harus disesuaikan sedemikian sehingga tekanan yang tertinggi dicapai kira-kira 10 derajat sesudah titik mati atas. Periode dari saat berakhirnya injeksi bahan bakar sampai saat pembakaran berakhir disebut periode post pembakaran. Mari kita melihat film lagi. Pembakaran masih berlanjut sekalipun injeksi bahan bakar berhenti. Bahan bakar yang belum terbakar harus terbakar semua selama periode ini. Piston bergerak ke bawah selama periode post pembakaran. Hal ini memungkinkan udara di dalam ruang bakar mulai mengembang, sehingga akibatnya tekanan dan temperaturnya menurun. Kita telah menguji 4 periode dari satu siklus pembakaran. Mari kita melihat film sekali lagi. Harap diingat bahwa masing-masing dari 4 periode memiliki pengaruh yang penting atas periode yang berikutnya. Ini menunjukkan pembakaran normal yang terjadi di dalam sebuah mesin diesel. Agar bahan bakar terbakar secara normal dan sempurna, sebuah mesin diesel memerlukan 2 hal. 1. Tekanan yang cukup tinggi di dalam ruang bakar yang membuat penyalaan bahan bakar. Dan 2. Injeksi bahan bakar yang tepat. Injeksi bahan bakar tepat berarti timing injeksi yang tepat, tekanan injeksi yang tepat, dan jumlah injeksi bahan bakar yang tepat pula. Apa yang terjadi seandainya salah satu kondisi yang penting ini tidak ada? Mari kita lakukan beberapa eksperimen. Dalam sebuah mesin diesel yang sebenarnya, panas yang diperlukan itu ditimbulkan oleh kompresi udara di dalam silinder. Untuk eksperimen ini, kita akan menggunakan perubahan gas untuk menghasilkan panas yang diperlukan. Sekarang kita membuang serutan kayu ke pembakar untuk simulasi injeksi bahan bakar ke dalam silinder. Temperatur mulai meningkat pada saat pembakar ini mendekati serutan kayu, yaitu pada saat terjadinya pembakaran.
Bahan bakar diinjeksikan. Apabila temperatur udara mencapai titik tinggi yang cukup, akan tetapi bahan bakar tidak segera menyala karena temperatur dirinya tidak cukup tinggi pada saat itu. Akan tetapi sekali penyalaan itu terjadi, maka nyala menyebar dengan sangat cepat ke seluruh bagian bahan bakar. Penyebaran nyala meningkatkan temperatur udara sampai pada tingkatan yang sangat tinggi dan bahan bakar yang masih terinjeksi terus mulai terbakar dengan segera. Pada saat injeksi bahan bakar berhenti, bahan bakar yang belum terbakar terus berlanjut terbakar di dalam ruang bakar. Hal yang sama juga terjadi di dalam mesin diesel yang sebenarnya. Sekarang kita akan melihat apa yang terjadi apabila kita mengubah kondisi kompresi. Anda seperti mendengar suara pukulan metal yang tajam apabila tekanan kompresi rendah. Mari kita lihat mengapa ini terjadi. Apabila tekanannya rendah, maka temperatur dari udara yang dikompresi juga tetap relatif rendah pula. Dengan kata lain, gap ini juga lebih kecil dari yang normal, sehingga campuran bahan bakar dan udara memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai titik penyalaan. Kita dapat simulasikan kondisi ini dengan menggunakan tekanan yang rendah pada pembakar gas. Apabila nyalanya rendah, maka butiran bahan bakar tidak menguap secepat apabila nyalanya kuat. Dengan kata lain, nyala yang lemah, yaitu tekanannya rendah, mengakibatkan periode penundaan penyalaan menjadi lebih panjang. Campuran udara dan bahan bakar akan menyala lebih cepat atau lambat, akan tetapi kuantitas dari bahan bakar yang tidak terbakar dalam ruang bakar menjadi lebih besar dari yang normal. Apabila ada penyalaan, maka sejumlah besar bahan bakar terbakar dengan cepat sekaligus. Hal ini mengakibatkan temperatur dan tekanan di dalam ruang bakar meningkat dengan lebih cepat dan lebih tinggi dari yang normal. Kenaikan tekanan yang tajam ini menyebabkan udara menumbuk kepada piston dan dinding silinder dengan daya ke dalam. Kemudian piston dan dinding silinder memberikan suara metalik yang tajam yang dikenal sebagai diesel knocking. Tekanan kompresi yang rendah kadangkala juga menghasilkan asap putih. Mari kita turunkan nyala yang lebih rendah dari yang sebelumnya. Apabila tekanan kompresi sangat rendah, penyalaan tidak terjadi sampai sesudah titik mati atas. Karena piston telah bergerak turun, maka temperatur menurun dan penyalaan tidak menyebar selama periode perambatan nyala. Nyala segera hilang dan bahan bakar menguap selama periode pembakaran langsung dan post pembakaran. Bahan bakar yang tidak terbakar ini dikeluarkan di akhir periode ini. Itulah sebabnya Anda akan melihat asap putih. Sekarang mari kita lihat apa yang akan terjadi apabila kita mengubah kondisi injeksi bahan bakar. Anda juga akan mendengar diesel knocking yang keras apabila bahan bakar diinjeksikan terlampau dini, seperti yang akan diperlihatkan kemudian. Timing injeksi prematur berarti bahwa bahan bakar diinjeksikan ke dalam ruang bakar sebelum temperatur udara meningkat sampai tingkat yang benar. Butiran bahan bakar tidak menguap secepat yang normal dan memerlukan waktu yang lebih lama sebelum mereka dapat menyala. Hal ini berakibat menjadi lebih panjangnya periode penundaan penyalaan. Sekali bahan bakar menyala, sejumlah besar bahan bakar menyala sekaligus. Akibatnya adalah dengarnya suara knocking yang lebih cepat. Asap putih kadangkala juga disebabkan oleh timing injeksi bahan bakar yang terlambat. Tekanan dan temperatur di dalam ruang bakar dapat mencapai tingkat yang benar, akan tetapi timing injeksi yang mundur tidak memungkinkan waktu yang cukup bagi butiran bahan bakar untuk menguap. Oleh sebab itu, penyalaan terjadi hanya setelah piston bergerak ke bawah. Karena tekanan dan temperatur di dalam ruang bakar mulai turun dengan segera, maka nyala tidak cukup menyebar selama periode perambatan nyala dan segera padam. Oleh sebab itu, sebagian bahan bakar menguap, akan tetapi dibuang tanpa melalui pembakaran. Akibatnya adalah asap putih dari pipa knalpot yang telah kita lihat tadi.
Diesel knocking juga disebabkan oleh tekanan injeksi bahan bakar rendah. Apabila bahan bakar diinjeksi pada tekanan normal, bahan bakar dikabutkan dengan benar. Akan tetapi apabila tekanan injeksi bahan bakar rendah, bahan bakar tidak dikabutkan dengan benar dan ukuran dari butiran bahan bakar lebih besar dari yang normal. Butiran bahan bakar yang besar tidak dapat menguap secara mudah dan oleh sebab itu memerlukan waktu yang lebih lama sebelum campuran udara dan bahan bakar dapat menyala. Akibatnya adalah periode penundaan penyalaan yang lebih panjang. Sekali terjadi penyalaan, sejumlah besar bahan bakar terbakar sekaligus dan mengakibatkan diesel knocking yang keras. Akhirnya mari kita lihat mengapa asap hitam itu terjadi apabila injeksi bahan bakar lebih banyak dari yang normal. Apabila jumlah bahan bakar diinjeksikan ke dalam ruang bakar, maka butiran bahan bakar bercampur dengan udara secara berkecukupan sehingga bahan bakar terbakar dengan sempurna. Akan tetapi pada injeksi bahan bakar yang berlebihan, karena terbatasnya jumlah oksigen di dalam ruang bakar, maka oksigen dihabiskan pada periode pembakaran langsung. Dan oleh sebab itu, bahan bakar yang tersisa tidak dapat bercampur dengan dan dibakar oleh panas yang sangat tinggi. Bahan bakar yang tidak terbakar menjadi karbon, dan karbon inilah yang menyebabkan asap hitam. Kita telah menyaksikan 6 eksperimen berbeda dari kondisi pembakaran di dalam sebuah mesin diesel. Kita telah belajar bahwa pembakaran memerlukan tekanan kompresi dan injeksi bahan bakar yang benar. Kita telah pula belajar bahwa apabila ada kondisi ini yang tidak benar, maka akan terjadi perubahan pada periode penundaan yang pada gilirannya akan berpengaruh pada proses pembakaran dan menimbulkan berbagai tipe pembakaran irregular. Untuk meringkas, bahan bakar diesel menyala oleh dirinya sendiri tanpa bantuan bunga api elektrik. Mesin diesel akan berputar lembut hanya apabila bahan bakar terbakar secara normal. Tekanan kompresi tinggi dan injeksi bahan bakar yang tepat adalah dua kondisi penting bagi pembakaran normal dari bahan bakar. Penting bagi Anda untuk memahami sepenuhnya mekanisme dari pembakaran bahan bakar di dalam sebuah mesin diesel, menerapkan pemahaman serta pengetahuan Anda di dalam kerja Anda sehari-hari.